Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pena dimanapun berada, selamat datang di FLP Podcast Merawat Kata, Menajamkan Makna. Podcast ini adalah ruang ngobrol, ruang belajar, sekaligus ruang bertumbuh bagi kita semua, para penulis, pegiat literasi, dan siapapun yang percaya bahwa kata-kata punya daya. Saya Sari dan dengan penuh rasa syukur hari ini saya akan menemani sahabat pena di episode pertama FLP Podcast. Episode pertama ini terasa istimewa karena kita akan membahas satu tema yang sangat spesial dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seni berkomunikasi di media sosial. Nah, teman-teman, sahabat Lingkar Pena, media sosial hari ini bukan sekedar berbagi kabar, tapi juga medan adu gagasan, emosional, bahkan identitas. Di sanalah kita akan melihat kata-kata itu bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi luka. Wah, karena itu FLP Podcast ini menghadirkan sosok yang sangat untuk berbincang bersama kita. Siapakah dia? Beliau adalah Ketua Forum Lingkar Pena. Masya Allah, seorang penulis, penggerak literasi, dan figur yang konsisten mengajak kita semua untuk menghadirkan adab, empati, dan makna dalam setiap kata. Nah, baiklah, dengan penuh rasa hormat dan kebahagiaan yang mendalam, mari kita sama-sama sapa Mbak Nafiah Almarov. Assalamualaikum Mbak Nafiah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Masya Alhamdulillah, tetap semangat dan Allah. biasa. Gimana Mbak Sehat Sari Mbak? kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak? Kita Alhamdulillah sudah berada di podcast FLP ini. Mbak Navia, terima kasih sekali sudah berkenan Iya, hadir di FLP Podcast iya, episode perdana sama-sama. ini sebagai pembuka. Saya ingin mulai dengan pertanyaan yang sangat ringan nih Mbak. Oke, kita ngobrol ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Mbak, di tengah ramainya media sosial hari ini, yang Ya, kadang-kadang nih terasa bising, penuh emosi gitu ya, dan sangat cepat informasi yang masuk. Menurut Mbak, apa sebenarnya makna berkomunikasi di media sosial? oke, baik kita akan ngobrol sedikit ya terkait dengan komunikasi. Makasih Mbak Sari, teman-teman semua ya. Kita memang tidak bisa lari dari era kehidupan sekarang di mana sehari-hari komunikasi kita itu lebih banyak di media sosial. Termasuk teman-teman di komunitas, di organisasi literasi seperti Forum Lingkar Mena misalnya. Kita harus jujur, komunikasi kita sekarang dominannya adalah di media sosial. Nah, teman-teman, kalau kita merujuk kepada definisi komunikasi itu sendiri, kan komunikasi itu satu proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, ya, khalayak. Dia menyampaikan pesan melalui sebuah media untuk memberikan pengaruh tertentu sesuai dengan tujuan dari dia melakukan komunikasi. Nah, kalau kita ngomong konteksnya media sosial, berarti fungsi dari media sosial sendiri itu adalah sebagai medianya. Proses komunikasinya itu sama, tetapi dia menggunakan media yang bernama media sosial. Nah, karena media sosial ini banyak ragamnya, banyak algoritmanya, maka Hmm. akan muncul fenomena tersendiri yang nanti terkait dengan kemampuan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada khalayaknya gitu. Kita kadang-kadang diatur dengan algoritma yang itu tidak dipahami oleh semua orang kan. Nanti pada akhirnya muncullah masalah-masalah yang disebabkan karena kita nggak paham. Orang bilang literasi digital ya. Bagaimana kemampuan kita Hmm. memahami perangkat-perangkat digital ini untuk sarana berkomunikasi. Mungkin seperti itu sebagai prolog. Mbak Sari, kembalikan. Oke. Berarti ini menarik sekali ya Mbak, bahwa ketika arus media yang masuk ini banyak, kemudian juga ada peran algoritma di sini, berarti kemampuan kita untuk menyaring informasi yang kira-kira, ini yang paling sering sekali itu berita hoax ya. Nah, Ya, itu bagaimana menyaring berita yang betul-betul memang terjadi dan mana memang yang kira-kira adalah rekaan. Apalagi oke. sekarang masuknya AI ya Mbak ya.
Benar, itu benar. makin membuat kita kesulitan nih untuk menyaring informasi yang ada gitu ya. Nah, kira-kira nanti mungkin kita bisa bahas lagi ya mengenai hal Oke. tersebut. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan nih Mbak ya dalam komunikasi di media media sosial ya kira-kira yang bisa membuat kita itu menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu kita saring, ada hal-hal yang memang bisa kita langsung terapkan seperti itu. Jadi untuk bisa membedakan mana informasi-informasi yang kira-kira betul terjadi, mana kira-kira informasi yang hoax. Apa kira-kira tips dari Mbak untuk bisa menyaring hal tersebut, Mbak? Oke, baik. Kalau kita mengembalikan perbincangan kita kepada literasi, maka kita kan diserukan, dielu-elukan, ditempa untuk kembali dulu ke literasi dasar. Apa itu literasi dasar? Ada 6 literasi dasar dan pembukanya itu adalah literasi baca tulis. Adapun literasi digital itu kan kelanjutan dari gerbangnya tadi baca tulis. Saya Mhm. pikir teman-teman sekalian, orang-orang yang siap menghadapi literasi digital itu adalah mereka yang sudah baik dari segi literasi pembukanya. Literasi gerbangnya itu adalah literasi baca tulis. Orang yang memiliki kemampuan daya baca yang baik, dia tentu akan bisa menyaring informasi dengan baik dan benar pula gitu. Nah, saya pikir di era literasi digital yang begitu masif sekarang, termasuk dari konteks kita berkomunikasi itu sangat penting dilandasi dengan kemampuan baca tulisnya dulu gitu. Sejauh mana Hmm. kita mengumpulkan informasi-informasi di dalam pikiran kita. Jadi sebelum kita ngomong ya, sebelum kita menyampaikan pesan di media sosial, nanti kan benturannya ke algoritma. Tapi Mhm. perlu kita persiapkan pesan yang benar-benar dirancang dengan tepat oleh kita sebagai komunikator gitu. Sehingga dia nggak menimbulkan blunder atau masalah. Belum lagi kaitannya nanti dengan tools-tools di media sosial itu yang juga punya kekhasan masing-masing. Kita nggak paham itu, kemudian pesan-pesan kita itu masih dangkal dalam berkomunikasi, ya sudah, maka akan muncul banyak berbagai masalah di media sosial. Saya pikir seperti itu, Mbak Sari. Oke, berarti rootnya adalah kemampuan kita untuk bisa baca tulis yang benar ya. Iya, Karena kadang-kadang banyak informasi yang kita sudah berikan, tapi terlewat ya Mbak, karena kurang pekanya kita membaca secara keseluruhan ya. iya. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti ada perbedaan nggak sih Mbak antara kita berkomunikasi secara langsung dengan ketika kita berkomunikasi di media sosial. Kira-kira kalau misalnya kita lihat gitu ya konteks komunikasi ketika kita face to face langsung kan Iya, kita lihat raut mukanya gitu ya Mbak ya. Beda iya. ketika kita di media sosial seperti itu. Kalau menurut Mbak Navia sendiri bagaimana? Iya, jadi hal yang menarik sekali sebenarnya dalam konteks literasi kita berkomunikasi di media sosial. Itu bagaimana seseorang itu akan sulit melihat bahasa-bahasa nonverbal dari lawan bicaranya. Itu satu kendala yang mungkin membuat orang pada akhirnya nanti salah tafsir dan sebagainya. Sementara di Hmm. satu sisi bahasa verbal, teks itu kan termasuk bahasa verbal. Ini pun belum dikuasai dengan baik oleh banyak orang, bahkan seorang penulis, saya masih menemukan banyak kasus di mana seorang penulis ini dalam menyajikan teks dia berkomunikasi di media sosial pun masih ambigu gitu. Ya, jadi ini akan semakin diperparah lagi. Sedangkan seorang penggiat literasi misalnya dalam menyusun teks, merangkai kalimat menggunakan tanda baca itu belum tepat dan belum difilter. Pemilihan diksinya Hmm. seperti apa, kemudian gimana cara kita berempati kepada orang dalam menyusun teks gitu. Itu kan penting Hmm. dipahami oleh kita yang ingin berkomunikasi di media sosial melalui bahasa verbal teks gitu. Tapi kenyataannya orang sering mengabaikan ini sehingga saya lihat permasalahan ini nggak cuma terjadi di kita di masyarakat secara umum, tapi di dalam internal organisasi-organisasi literasi itu pun sering kali terjadi masalah komunikasi yang disebabkan hanya karena dia nggak tepat ya dalam menyusun kata-kata, dalam menyajikan Hmm. tanda baca. Itu salah satu hal yang mungkin jadi koreksian buat kita. Kita penggiat literasi, tapi kita dalam memahami teks yang disesuaikan dengan algoritma media sosial itu masih sering bermasalah, saya bilang seperti itu. Gitu, Mbak Sari.
itulah mengapa banyak sekali konflik yang muncul ya Mbak ya. Ya, betul. Karena keterbacaan dari makna yang ditulis itu berbeda dengan yang ditangkap, betul ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Nah, menghadapi fenomena ini kira-kira bagaimana nih kita sebagai penulis menyikapinya nih Mbak? Ya, jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman di komunitas atau masyarakat, coba Anda sering-sering mengkaji bagaimana komunikasi literasi digital itu. Jadi, eh, kan selain kita ngomongin etika, nanti juga ada ngomongin teknis. Bagaimana sih kalau kita ngomongin etika kan di literasi digital itu ada kesadaran ya, bagaimana setiap pesan yang kita unggah, setiap postingan yang kita buat itu harus didasari dengan kesadaran. Jadi banyak orang unggah story, status itu kan asal sudah saking akrabnya dengan medsos, akhirnya dia nggak sadar apa yang dia unggah. Pada akhirnya menimbulkan blunder dan Betul. sebagainya. Kemudian tanggung jawab ya, tanggung jawab itu kan salah satu bagian dari etika. Ketika kita melakukan hal-hal, misalnya kita pernah salah dalam membuat konten, ya kita harus bertanggung jawab untuk mengklarifikasi itu. Kita harus bertanggung jawab untuk meminta maaf kepada publik misalnya. Atau kita meminta maaf nih kepada lawan komunikasi kita, lawan bicara kita di media sosial. Nah, kemudian eh, kita sebagai orang-orang yang bergiat di literasi misalnya, kita perlu belajar lagi gimana sih menyusun kalimat-kalimat yang sudah benar, tanda bacanya, pemilihan diksinya tepat, rangkaian kalimatnya berempati, bahkan penggunaan saya bilang emotion. Kalau kita membuat teks di WhatsApp misalnya, itu perlu sekali diperhatikan. Emot apa yang kita pilih, kapan penempatannya, gitu ya. Apa sih susunan teks yang dia itu akan direspon orang, dan seperti apa yang nggak akan direspon orang. Misalnya kita akan menghubungi orang yang di atas kita, ya kita akan misalnya menghubungi kepala dinas, kemudian ketua-ketua, dosen dan sebagainya. Bagaimana kita merangkai kalimat yang tepat sehingga menimbulkan empati juga nih buat yang ngebaca langsung dibales gitu. Itu bagian dari seni kita berkomunikasi, Mbak. Itu juga yang sering jadi permasalahan. Saya kan sering nggak dikonsultasiin sama mahasiswa, teman-teman saya. Kak, kenapa ya aku sering banget nih nge-WA dosen tapi nggak pernah dibales. Kemudian saya coba cek teks kamu kayak apa dalam membuat narasinya sehingga orang itu nggak terketuk hatinya untuk Membalas ya. membalas. Ya benar. Jadi teks-teks itu juga perlu disesuaikan. Kita melihat nih komunikan kita, orang yang kita ajak bicara itu siapa, usianya bagaimana, dia budayanya bagaimana, latar belakangnya seperti apa, sehingga nanti teks-teks yang kita tulis itu bisa mengacu kepada itu. Jadi nggak bisa dong kita misalnya mau nge-WA dosen, rektor, ke kepala kepala segala macam gitu, terus kita pakai bahasa gaya lo gue, pakai bahasa yang kayaknya, Betul. Pak, besok di kampus nggak sih, bisa ditemuin nggak? Ya ampun, Syukur-syukur nggak di-delete ya Mbak. dibalas. Ya bener. Itu adalah seni yang harus dipelajari teman-teman dan nggak mudah memang, tapi harus dilatih. Semua orang bisa, insya Allah. Gitu Mbak Sari. Allah. Oke, berarti memang akar utamanya adalah kembali ke literasi awal ya Mbak ya, Nah, literasi dasar, mulai dari menyusun kalimat, kemudian juga memahami konteks budayanya ya yang akan iya, kita tuju, seperti itu ya Mbak ya, betul. sampai Hmm, ke hal yang mendetil yaitu penggunaan tanda baca, iya, karena benar. beda koma, beda konteks Beda nanti artinya. kalimatnya ya. Iya. Nah, kalau gitu pesan dari Mbak sendiri nih, kalau misalnya untuk para penulis nih, kira-kira kalau sekarang ini kan banyak fenomena yang terjadi ya, Hmm, terutama yang baru saat ini adalah mengenai kedukaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ya, Mbak ya. Nah, oke. tentu kan pasti banyak sekali teman-teman kita, para penulis yang mungkin ingin mengungkapkan ya isi hatinya berdasarkan Ya. mungkin apa yang dipantau melalui sosial media tadi, atau mungkin ada yang langsung menjadi relawan ke sana. Nah, kira-kira menurut Mbak Navia sendiri, konteks menulis yang baik itu kira-kira cukup dengan meluapkan saja, atau berpikir bahwa memang ada tanggung jawab sosial yang kita emban ketika kita menulis sebuah artikel atau menulis
mungkin catatan di Facebook atau di TikTok gitu ya, dengan kalau sekarang ini kan lebih banyak maknanya melalui video-video yang banyak captionnya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Navia sendiri seperti apa? Oke, ini terkait dengan komunikasi digital yang kita lakukan ketika ada terjadi krisis gitu. Ini kan termasuk kondisi krisis ya, krisis keamanan, krisis bencana, krisis sosial gitu yang terjadi di Sumatera. Dan saya pikir ini teori yang bisa diimplementasikan di setiap kondisi krisis apapun itu. Nah, manajemen krisis di dalam komunikasi adalah yang pertama sekali perlu kita sampaikan adalah empati. Jadi komunikasi apapun yang kita tampilkan di publik ketika terjadi krisis itu adalah bagaimana kita memunculkan nilai-nilai empati kepada publik itu. Nah, makanya kan banyak hal yang kemudian menjadi blunder, ya. Pernyataan-pernyataan public figure, pernyataan pejabat yang dia itu kontennya sangat kontradiktif dengan nilai-nilai empati. Coba lihat, ada banyak kasus ya. Nah, pada saat terjadi krisis maka sampaikan bahasa-bahasa empati kepada publik. Karena ketika kondisi orang sulit, ya, ketika kondisi orang dalam bencana, dalam masalah, hal terbaik yang harus kita lakukan adalah merasakan bagaimana bencana itu terjadi, bagaimana seandainya terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, di daerah kita. Itu yang harus dimunculkan kepada publik sebagai kesan pertama komunikasi kita yang baik. Oke, tahap pertama kita empati. Setelah kita berempati, mungkin kita ingin larinya ke edukatif, misalnya edukasi ke publik, bagaimana tentang apa sih yang menyebabkan bencana di Sumatera, misalnya. Kemudian apa sih budaya-budaya yang sering dilakukan masyarakat, hal-hal yang sifatnya mungkin ke hukum dan sebagainya. Tapi lakukan kalau kita bukan siapa-siapa, misalnya, kita bukan seseorang yang memiliki subjek penting misalnya, kita bukan aktivis lingkungan, kita bukan pejabat daerah setempat, atau kita bukan seorang yang punya posisi gitu di publik, maka yang harus kita lakukan lebih banyak saja melakukan empati. Empati, kritik sosial tipis-tipis bolehlah, tapi yang paling baik adalah kita coba menyajikan bahasa-bahasa komunikasi yang intinya ikut merasakan apa yang diderita, ikut merasakan apa yang sedang terjadi pada saat krisis. Ini kan manajemen komunikasi krisis ya. Ini nggak cuma di bencana nasional atau masalah-masalah publik. Bahkan ketika dalam diri kita kan sering juga ya krisis reputasi misalnya. Kita tokoh misalnya, tiba-tiba kita menghadapi masalah besar, kita dibully apa segala macam, ada postingan kita yang bermasalah. Ini juga berlaku. Bagaimana komunikasi kita yang pertama adalah kita berupaya untuk mengungkapkan rasa empati dan permohonan maaf. Permohonan maaf itu konteksnya nanti bertanggung jawab. Karena seni berkomunikasi, literasi digital itu etikanya adalah bertanggung jawab. Minta maaf saja. Gitu. Kan seringnya kita lihat video-video klarifikasi minta maaf itu sebenarnya bagian dari etika komunikasi digital, yaitu seni bertanggung jawab. Itu Mbak Sari. Oke, baik. Berarti memang hal yang paling kita harus utamakan adalah yang pertama perasaan yang mau kita tuju dulu ya Mbak ya. Yeah. Ya tadi itu, ketika kita menghadapi suatu krisis atau bencana ya kita empati terlebih dahulu. Sehingga bahasa-bahasa yang mengalir pun bisa menjadi jembatan untuk meluapkan sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Tapi memang kita juga tidak melukai orang-orang yang kita tuju, seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Iya. Nah Mbak, sebelum kita menutup podcast ini nih, saya ingin meminta satu pesan khusus nih Mbak. Kira-kira apa pesan Mbak untuk sahabat Lingkar Pena, terutama nih generasi-generasi muda FLP, agar tetap bisa kritis, tapi di garis bawahi nih, tanpa melukai dan tanpa mungkin bahasa-bahasa yang kurang etis ya, sehingga kata-kata yang keluar tetap tajam, berdaya lewat kata-kata, tapi tetap pada tatanan yang memang sesuai dengan ciri kita sebagai seorang FLPers gitu ya. Kira-kira apa nih pesan-pesannya Mbak? Oke, ini satu pesan yang berlaku general untuk siapa saja ya, ketika kita ingin menjadi penggiat literasi, penggerak literasi dimanapun kita berada, maka kokohkan lagi
kemampuan berpikir kritis kita. Kemampuan berpikir kritis itu lahir dari uh, kekuatan kita dalam membaca, ya. Bagaimana kita berusaha untuk berpengetahuan, membiasakan tradisi baca tulis, kita berdiskusi, kita mencoba menemukan gagasan-gagasan baru yang kita tuangkan dalam tulisan. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ketika kita sudah menjadi pribadi yang literat, maka kita juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan bijak. Karena walaupun kita pintar ya, walaupun kita ini banyak teks bacaan kita, tapi kita tidak bisa menyampaikan pesan-pesan dengan baik kepada khalayak. Kita bukan seorang komunikator yang baik. Biasanya bahasa-bahasa kita itu sulit diterima atau bahkan menimbulkan salah tafsir di hadapan publik. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Maka teman-teman sekalian, saya sangat mendorong kepada siapa saja penggiat literasi, sekali lagi teman-teman penulis, teman-teman pengurus di FLP, anggota, siapapun kita, tidak cukup dengan kita mengisi diri kita dengan pengetahuan, tapi coba kita berlatih bagaimana menyampaikan komunikasi verbal dan non-verbal kita dengan baik, sehingga maksud dan tujuan kita itu bisa sampai kepada khalayak dengan tepat, tidak salah tafsir dan tidak menimbulkan masalah. Terima kasih, Mbak Sina. Allah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mbak Nafiah. Saya banyak sekali dapat insight, dapat ilmu, keteladanan, dan nasihat yang sangat menyejukkan. Ini menjadi yang luar biasa buat saya sendiri sebagai host, dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat ya, bahwa ternyata hal yang paling mendasar dari kemampuan komunikasi kita di sosial media adalah membaca tadi ya. Ibarat bernapas ya Mbak ya, kalau kita mengeluarkan nafas saja kan, tanpa memasukkan udara, yang ada kita menggep-menggep ya Mbak ya. Sama halnya dengan menulis. Ketika kita menulis tanpa membaca, itu berarti kan tidak ada hal yang kita keluarkan dari hasil yang kita masukkan. Masya Allah, luar biasa. Itu yang pertama yang saya dapat, bahwa kita harus betul-betul banyak sekali asupan membaca. Yang kedua, EYD-nya ya Mbak. Tata bahasa, betul, itu yang kadang-kadang berpengaruh. Jangankan titik koma, singkatan-singkatan itu kadang-kadang juga membuat kita kemampuan otak membacanya itu jadi salah tafsir. Ya, betul. Dan yang ketiga, ini yang paling saya tadi garis bawahi dari pernyataan Mbak Nafiah adalah kemampuan kita untuk mengelola kritis yang kita bawa dengan empati. Sehingga apa yang kita tuangkan bukan cuman untuk tanda kutip soal mengeluarkan apa yang kita mau keluarkan, tapi kita juga tahu bahwa goal dari tulisan ini adalah untuk membuat pembacanya itu terinspirasi, kemudian pembacanya itu bisa mendapatkan insight yang bagus dari tulisannya tersebut. Masya Allah, luar biasa memang ketua FLP kita ini. Baik, sahabat Lingkar Pena, dari obrolan hari ini kita bisa belajar bahwa kata-kata bukan sekedar rangkaian huruf, melainkan cerminan hati dan penentu arah peradaban. Semoga FLP Podcast ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa merawat kata berarti merawat sesama. Menajamkan makna berarti menajamkan nurani. Saya, Sari, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak FLP Podcast, merawat kata, menajamkan makna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.